Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM 333230106 dari kelompok 8 Penelitian Operasional 1 pada shift 1. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang telah diberikan pada modul 1. Sebelum itu, saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Baik, jadi soalnya adalah CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan produk pada perusahaan ini, yaitu kayu dan logam yang stok bahannya terbatas secara berurutan, sebanyak 40 unit dan 50 unit. Dalam pembuatan kursi membutuhkan satu unit kayu dan dua unit logam, sedangkan pembuatan meja membutuhkan 3 unit kayu dan satu unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan adalah Rp200.000 dan Rp250.000. Tentukan berapa banyak setiap produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki kapasitas bahan baku, di mana untuk kayu sendiri itu 40 unit dan untuk logam itu 50 unit. Nah, dalam pembuatan kursi dan mejanya juga ini terdapat batasan-batasan bahan di mana untuk kursi membutuhkan satu unit kayu dan dua unit logam, sedangkan meja membutuhkan 3 unit kayu dan satu unit logam. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui fungsi tujuannya, yaitu berupa keuntungan yang diperoleh dari X1, di mana X1 adalah kursi dan X2 adalah meja. Nah, untuk kursi sendiri itu Rp200.000 dan meja itu Rp250.000. Nah, di sini juga kita harus bisa menentukan keuntungan maksimal, ataupun kita harus bisa menentukan berapa produk yang harus diproduksi perusahaan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, pengerjaan soal ini akan saya kerjakan menggunakan software Lingo, Excel Solver, POM QM, dan RStudio. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan software Lingo terlebih dahulu. Nah, pada software Lingo ini kita harus memasukkan model matematika, di mana model matematika tersebut berisikan fungsi tujuan dan juga fungsi batasan yang ada. Nah, sini karena diketahui dari soal kita harus mencari nilai maksimum dari memaksimalkan keuntungan dari perusahaan tersebut, maka kita tulis max. Lalu kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 200.000 dikalikan X1, di mana X1 ini merupakan kursi, ditambahkan dengan 250.000 di X2, yang merupakan meja, variabel dari meja. Nah, lalu kita pisahkan komen-komennya menggunakan titik koma. Setelah itu, kita masukkan fungsi batasannya, di mana 1 dikali dengan X1 ditambah dengan 3 dikali X2, lalu kita berikan tanda lebih kecil sama dengan 40. Pisahkan dengan titik koma. Nah, kenapa tandanya lebih kecil sama dengan? Karena fungsi batasan yang ada ini tidak boleh lebih dari 40, atau 40 itu merupakan kapasitas ataupun persediaan bahan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi sesuai dengan soal, yaitu di mana 2 dikali dengan X1 ditambah 1 dikali X2. Tandanya juga sama. Nah, untuk kapasitas di fungsi batasan yang kedua ini adalah 50. Lalu kita ketik N. Setelah itu kita ke tab solver, lalu solve. Oke, jadi di sini kita mendapatkan bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah 5.900.000 dengan perusahaan tersebut mengoptimalkan produksinya untuk kursi sebanyak 22 dan untuk meja sebanyak 6. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan software
QM for Windows atau POM-QM. Nah, sini kita ke modul 3, terus kita pencet linear programming. Nah, ini kita namain tugas mingguan. Nah, karena batasannya itu hanya ada 2, makanya kita ininya 2 aja, terus variabelnya juga cuma ada 2. Nah, untuk objeknya, karena di sini kita akan mencari nilai maksimalnya, maka ini yang maximize, lalu kita pencet OK. Nah, di sini udah muncul, lalu kita ganti untuk X1-nya itu merupakan kursi, dan untuk X2-nya merupakan meja. Nah, di sini maximize. Nah, untuk constraint satunya atau batasan satunya itu merupakan kayu, dan batasan keduanya merupakan logam. Nah, sesuai dengan yang diketahui pada soal, fungsi maksimalnya, fungsi tujuannya itu adalah 200.000. Dan untuk yang meja itu, atau yang X2-nya merupakan 250.000. Nah, di sini kayunya itu untuk membuat 1 unit kursi itu 1, dan untuk membuat 1 unit meja itu butuh 3 kayu. Untuk logamnya, untuk kursi itu butuh 2, dan untuk meja itu butuh 1. Nah, di sini tandanya udah sesuai, yaitu lebih kecil sama dengan 40, dan yang kedua itu 50. Ya, merupakan kapasitas atau persediaan yang ada. Nah, setelah seperti ini, kita ke tab Solve. Nah, di sini udah muncul di mana solusi yang paling optimalnya, atau yang bisa memaksimalkan keuntungan pada perusahaan tersebut itu adalah dengan memproduksi 22 kursi dan 6 meja dengan keuntungan sebesar 5.900.000. Baik, selanjutnya menggunakan software Excel. Excel Solver. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat tabelnya dan akan memasukkan data-data sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk kursinya ini membutuhkan 1 kayu dan 2 logam. Untuk mejanya ini 3 kayu dan 1 logam. Nah, untuk X1-nya ini 0. X1-nya 1, X2-nya seperti ini. Lalu keuntungannya itu untuk kursi 200.000 dan meja 250.000. Nah, ini kita masukkan tandanya itu lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, ini kita masukkan kapasitasnya untuk kayu itu 40, dan untuk logam itu 50. Ini 0, ini 0. Nah, kan untuk kursi sendiri itu memiliki variabel X1. Nah, X1-nya ini kita isi 1 unit. Nah, nanti di total ini kita bakalan mengetahui seberapa banyak produk yang harus diproduksi si perusahaan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk membantu kita mengetahui solusi optimalnya dan keuntungan maksimalnya juga kita masukkan rumus Excel-nya, yaitu sama dengan sum produk kita masuk ini, lalu kita koma, dan kita masukkan solusi optimalnya ini. Nah, ini untuk kolomnya kita kunci, lalu kita enter. Nah, sisanya juga sama, kita tinggal tarik agar terisi dengan rumus yang sama. Nah, setelah ini kita ke tab data.
lalu kita ke solver. Nah, di sini kita masukkan dari set objektifnya ini merupakan nilai keuntungan maksimum yang ingin kita cari. Jadi kita taruh di D6 ini. Lalu karena kita ingin mencari nilai maksimumnya, maka to-nya ini max. To-nya itu max. Nah, setelah itu by changing variable cells-nya, kita taruh di sel solusi optimal. Karena kita ingin mengetahui seberapa banyak produk yang harus diproduksi agar keuntungannya itu maksimal. Setelah itu, untuk subject to the constraint-nya, kita pencet add. Nah, lalu sel reference-nya itu kita masukkan total yang pertama dari kayu, lalu enter. Nah, ini tandanya sudah sesuai, itu lebih kecil sama dengan batasan atau kapasitasnya itu 40. Nah, ini. Lalu kita add lagi untuk logam dan kapasitasnya 50. Nah, lalu kita add lagi untuk mengetahui X1 dan X2-nya. Nah, ini untuk tandanya itu lebih besar sama dengan constraint-nya ini. Lalu oke. Nah, setelah ini select a solving metodenya yang simplex LP. Setelah itu kita pencet solve. Nah, oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa keuntungan maksimal yang bisa didapatkan itu adalah 5.900.000 dengan memproduksi 22 kursi dan 6 meja. Baik, selanjutnya menggunakan software R Studio. Di sini kita akan ke new file dulu, lalu R script. Nah, di sini kita bakalan menginstal package yang bernama LPsolve. Nah, LPsolve ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi sederhana. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita run terlebih dahulu untuk menginstal package-nya. Nah, setelah package LPsolve-nya sudah terinstall, kita lanjutkan dengan memuat library dari LPsolve-nya ini. Kita run. Nah, setelah itu kita mulai definisikan atau memasukkan sintaks dari soal yang ada. Nah, di sini kita akan mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya menggunakan f.obj. Nah, di sini kita bakal masukin nilai keuntungan dari setiap variabelnya, yaitu kursi dan meja, di mana kursi itu 200.000 dan meja 250.000. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Setelah itu, mendefinisikan koefisien sisi kiri dari batasan menggunakan matriks. Seperti ini, menggunakan f.con atau koefisien. Nah, kita run. Setelah itu, lanjutkan dengan mendefinisikan jenis batasan menggunakan f.dir, di mana ini tuh biasanya digunakan untuk menentukan arah batasan. Lalu kita run. Setelah itu, mendefinisikan lagi nilai kanan dari batasan menggunakan f.rhs, di mana nilainya kita masukkan yaitu 40 dan 50. 40 dan 50 itu merupakan kapasitas atau persediaan bahan yang ada. Lalu setelah itu kita run. Nah, setelah seluruh fungsinya telah dimasukkan atau data dari soalnya telah dimasukkan, langsung saja kita
menyelesaikan pemrograman linearnya atau mencari solusinya. Ini dengan nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah memasukkan seluruh fungsi yang sebelumnya telah dimasukkan. Lalu kita run. Nah, di sini sudah ada di mana objektif fungsinya itu ataupun nilai keuntungan maksimumnya yaitu 5.900.000. Nah, untuk mengetahui nilai dari berapa produk yang harus diproduksi dari setiap produk, kita masukkan lagi seperti ini, seperti seperti ini. Nah, di mana ini ada kita cari solusi dari nilai optimal X1 yang merupakan kursi dan nilai optimal X2 yang merupakan meja. Lalu ini kita run lagi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa nilai optimal dari X1 itu 22 dan nilai optimal dari X2 itu 6. Jadi, produk yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah sebanyak 22 untuk kursi dan 6 untuk meja. Kita masukkan eh, untuk menampilkan nilai dari fungsi tujuannya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita run. Nah, jadi kita di sini udah dapat mengetahui bahwa nilai optimal dari fungsi tujuannya itu adalah 5.900.000. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.